Ole, 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 ole. Ya, Portugal tersingkir, Brasil juga tersingkir, dan kini menyisakan tim kuat juara bertahan Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2026. Ya, Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara, Kanada, AS, dan Meksiko sudah memasuki babak perempat final. Dan ada fenomena unik juga bahwa 3 tuan rumah semuanya sudah tersingkir. Gugur. Betul. Dan seperti biasa bersama saya ada, nah ini kembali lagi nih, Wih. satu sosok yang Siap. selalu dinanti-nanti. Timnya Vamos. Tapi timnya juga udah tersingkir. timnya udah tim. lenyap. Ganti juga tim. udah lenyap. Ganti tim sekarang warnanya Warna apa itu? biru langit. Kayak siapa? Argentina. Ya, Bintang Bola kembali menyapa teman-teman semua, teman-teman setia Jawa Pos dalam podcast kita, dan kali ini kita akan membahas terkait dengan perempat final. Wih, mantap. Semalam ya? Iya. Ya, Argentina, Mesir. Kolombia, Ada Swiss. ini komentar terkait pertandingan semalam karena ramai banget ini. Waduh, semalam itu rasanya saya mau tidur cepat. Kenapa? Untung kalau kata pepatah, nonton bola sampai habis, jangan setengah-setengah. Udah Alasannya apa? babak pertama udah kebobolan. Saya lemes benar-benar lemes. Aduh. Fans Argentina ya, Mesir. Aduh, ini gimana? Piala Dunia sepi-sepi aja, nggak ada Argentina kan? Iya, Jadi iya. ya agak gimana gitu kan? Tapi kan di comeback itu 10 menit terakhir. Iya, makanya 10 menit terakhir deg-degan juga itu. Akhirnya bisa comeback itu, mental juaranya memang Argentina. Juara bertahan soalnya. Wah, luar biasa sih saya bilang. Tapi kan banyak netizen bilang, Heeh. ente selaku fansnya Argentina dibilang nih Argentina Ini kayak Argentina tuh Belanda sebenarnya. dia sekarang bilangnya Argentina. Saya membela Argentina untuk sampai ke final. Oh gitu. Fansnya tetap Belanda. Fans tetap Iya. Belanda ya? Iya. Tapi sekarang berbalik ke Argentina. Iya, mendukung Argentina untuk menuju final. final. Nah, banyak netizen bilang tuh kalau Argentina dibilang kayak diuntungkan. Itu gimana tuh? Ya, namanya sepak bola kan ada pro dan kontra, ya kan? Enggak gini, ini memang ya kita tahu lah Messi memang masih menjadi magnet ya, Iya, Messi. betul. Apalagi Argentina itu juara bertahan. Ada kabar nih bahwa memang FIFA ya dalam tanda kutip ya sengaja untuk mempertahankan Argentina dan Messi-nya untuk masih di Piala Dunia ini. Dengan kemarin banyak sekali kontroversi dalam pertandingan kan. Betul. Ada 2 gol yang dianulir ya dari Pertandingan. dari Mesir ya. Mesir. Betul, Dianulir. Mesir. Bahkan si Zico sendiri itu pemainnya Mesir itu ngomong, dia nge-tweet lah di akun pribadinya dia, Iya. di Twitter. Itu dia bilang kalau sekarang itu seolah-olah kayak piala udah kasih aja ke Udah Argentina. tahu pemenangnya. Iya, sampai dia mungkin saking kecewanya ya. Frustasi atau apalah. Sebenarnya itu bisa dibilang sejarah besar bagi Mesir ya. Iya, Betul. Bisa mengalahkan Argentina. Karena ya. Sudah dia- hampir 10 menit terakhir kan. Dia bilang begitu karena salah satu golnya dia itu dianulir. Dianulir. Iya. Nah, ini ngomongin dianulir, ini wasitnya ini loh. Si Wasitnya siapa sih namanya, lupa. Francois Oh, dari Prancis ya? Lexier. Nah, François itu kalau nggak salah Tapi kalau di sosmed bilangnya wasit yang ngawal Indonesia pas Olimpiade Iya. yang gagal. Iya, itu salah satu wasit yang kemarin mimpin kita kan di Indonesia Timnas ya. Apakah betul emang dia tanda kutip wasit titipan FIFA? Kita belum Kita nggak tahu. tahu. Iya. tapi gue yakin dibayar. Enggak sih. iyalah, Oh, dibayar lah namanya wasit ya kan. Kalau nggak dibayar nggak mau Dia dia. kerja di situ ya kan. Dibayar tanda kutip gitu. Dia kan tanda tangan kontrak kan selama Iya. Piala Dunia. Iya, betul. Ada bayarannya. Ya, tapi terlepas dari itu memang pertandingan semalam itu luar biasa sih bagi Iya. Argentina ya. Terlepas dari kontroversi, itu menunjukkan bahwa mental juara ya, Iya. itu masih melekat ya apalagi dia sekarang masih peringkat 1 FIFA kan. Betul. Nah, terus juara bertahan dengan lolosnya ke perempat final, otomatis kesempatan untuk back to back terbuka kan, karena akan menghadapi Swiss. di Di perempat final ya. Comeback-nya itu loh yang benar-benar pecahnya tuh ketika Messi menyamakan kedudukan 2-2. Iya. Itu semangatnya. Messi nggak pakai kaki, Bos. Ngegolinnya pakai betis. Pakai betis. Kalau dilihat dari tayangan ulang, Kena betis bola ya? emang God beda lah, God.
Ampun. Orang nendang pakai kaki, ini pakai betis. Gol lagi. Bukan betis itu yang pengaman apa? Kaki itu. Deker. Iya. Iya, maksudnya itu kan secara teknik bola juga sulit pakai logika gitu kan, bisa masuk kena tiang pula. Kan ditepis dulu sama kiper. Iya. Iya kan? Itu sangat sulit. Itu logika berpikir manusia biasa. Tapi sebelumnya itu susah. kan kalau nggak salah ini Bung, dia kan sempat gagal penalti tuh Iya, ya. Nah, iya. gue pikir itu sebelumnya itu Argentina nih bakal ambruk nih mentalnya nih. Mental. Betul. Gara-gara ibaratnya Messi nggak golin. Nggak golin. Jadi 10 menit terakhir tuh ya udahlah matiin TV aja pasti nih kalah nih Argentina nih. Pas nyalain di comeback 3-2 gitu kan. Kan setelah gagal penalti, beberapa peluang Argentina juga ditepis kan sama kiper. Kiper Mesirnya emang bagus Mesirnya sih. Bagus sih. Memang. Ada setidaknya 2 peluang yang bisa digagalkan kan. Betul. Itu sebenarnya bagi penonton yang melihat langsung ya di siaran televisi tentunya pasti akan menilai wah ini Argentina akan kalah. Gitu. Udah 2-0 kan apalagi tinggal 10 menit. Tapi Messi nggak perlu pembuktian apapun. Iya. Dan Messi sudah mencetak 8 gol. 8 gol. Top skor sementara. Top skor sementara melampaui Mbappe. Mbappe. Mbappe masih 7 sama Haaland. Dan dia sementara jadi top skor sepanjang masa untuk Piala Dunia. 21 gol ya. 21 gol terus juga 3 kali beruntun itu dia selalu nyetak gol. Maksudnya 3 pertandingan gitu kan. Jadi kayak sebelumnya dia waktu lawan Tanjung PRD juga nyetak gol. Oke. Kemarin waktu pas ini penalti gagal, tak pikir nih kayak ibaratnya wah rentetan dia ini udah habis nih. Ternyata nyetak gol lagi. Berarti kalau dihitung sama Piala Dunia sebelumnya berapa pertandingan dia selalu nyetak gol beruntun tuh? Kalau beruntun kayaknya ini yang terbanyak nih Terbanyak periodenya kayaknya 8 terbanyak. ya kayaknya 8. Kayaknya Piala Dunia kali ini banyak gol-gol yang bersarang di Gawang ya pastilah. Iya pasti ya. Enggak, maksudnya banyak gol di Piala Dunia tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kayaknya menciptakan gol itu agak sulit gitu. Sekarang periodenya skor-skornya di besar-besar. atas 2 Iya gitu kan, ya, lebih 2-0, dari 2 3-0 gitu. gitu ya. Golnya banyak gitu. Ya intinya kalau melihat bola kan pertandingan sepak bola ya, Iya. pengennya banyak gol kan. Iya, Nah ini yang kemudian menjadikan kenapa Piala Dunia Tapi ini saya mau nanya ini Pak, ini kan ibaratnya fans dadakan nih, ya. Argentina. Nah, Jangan panggil Pak dong. Om. Bung lah. Bung. Nah, untuk Argentina besok perempat gimana tuh lawan Swiss? Iya pasti. Ya tahu tim Amerika Selatan lah. Karena ya kan? Argentina di perempat final ini salah satu-satunya wakil CONCACAF, CONMEBOL, CONMEBOL, Amerika Selatan. Betul. Nah, untuk perempat final itu 8 peserta itu didominasi Eropa. Nah sebelum ke situ yang lolos perempat final nih disebutin siapa aja nih? Ah, hafal Argentina, Prancis, kemudian Maroko 1, Maroko, Inggris, Spanyol. Inggris siapa pemain ininya? Jude Bellingham. Keren Spanyol, itu. iya kan? Argentina ketemu Swiss, Prancis ketemu Maroko. Maroko, terus Spanyol, ketemu Belgia. Norway ketemu Inggris. Tapi yang lucu Belgia lawan Amerika ya. Yang Belgia, kemarin. iya kemarin itu kayak tidak diprediksi gitu. Belgia kan selama ini yang masa emasnya sudah lewat, tapi ini malah menunjukkan gitu. Lawannya tuan rumah lagi yang notabene katanya juga dianak emaskan oleh FIFA gitu. Bener, gue pikir gini, soalnya waktu pas 4-1 loh itu. sebelum pertandingan itu kan strikernya Amerika, Kena kartu merah. Volarin Balogun itu kan sebelumnya di kartu merah Nah, itu lawan kontroversi lagi, Bosnia. kan? Seharusnya itu udah nggak bisa main Iya. lawan Belgia. Belgia. Iya. Tapi ini campur tangannya Donald Trump nih. Luar biasa ya, kakek-kakek. politiknya. Jadi politik Donald Trump, lobby FIFA akhirnya ditangguhkan. Lolos. Tapi benar-benar berkuasa ya. Asal Bola iya. bisa. bisa mengubah. Mungkin- Untung Amerika nggak juara di mungkin Piala Dunia presiden ini. FIFA-nya itu si Gianni Infantino waktu pas Infantino. ditodong sama Donald Trump pakai AK-47 atau apa kali ya. Jadi akhirnya ditangguhkan. Intinya Tetap kemarin main itu tuh. Iya. kartu merahnya Balogun ya. Ya, Itu kartu Volarin. merah serasa kartu kuning. Karena bisa bermain Bisa lagi. bermain lagi, Harusnya ya. kalau kartu merah itu Iya. kan di pertandingan berikutnya nggak bermain. Iya. Nah itu kemarin masih bisa bermain lagi karena ada intervensi itu. Tapi keputusan dari FIFA ini sebenarnya seperti kenapa akhirnya kartu merah
Balogun ini dicabut lah Ya istilahnya. itu kembali lagi karena Donald Trump ini punya kedekatan dengan Presiden FIFA Gianni. Bahkan UEFA sendiri selaku federasi sepak bola tertinggi di Eropa itu mengecam sebenarnya keputusan FIFA untuk menangguhkan Balogun akhirnya bisa main waktu lawan Belgia. Oh gitu ya. Itu jadi kayak faktor kedekatan. Saya sama Bung Bintang misalnya. Saya lobby pemain saya main. Besti. Besti seperti kita. itu. Ini UEFA ya, UEFA itu sebenarnya mengecam banget. malah ngecam keputusan FIFA ya. FIFA ibarat apa ya? Seberangan dong berarti. Udah ya kan setiap ini kan ada Organisasi. regulasi, ada ART-nya gitu. Selalu kalau kartu merah ya besoknya atau pertandingan berikutnya itu udah nggak bisa main. Kenapa ini? Karena lobby tuan rumah atau privilege tuan rumah akhirnya bisa dimainkan. Tapi ya UEFA kan di bawahnya FIFA. Iya, tapi kan tetap aja kalau misalnya anak Ya kalau tunduk bapak ya, salah. Tunduk, pasti tunduk juga. Ya tunduk, meskipun ngecam ya tunduk. nggak Tapi bisa. kembali lagi ini lobbynya Donald Trump yang lebih ini Pak, yang Iya. ibaratnya bisa apa ya powerful banget gitu. Lagi-lagi Trump lah. Nah itu. Itu satu sisi yang Iya, menarik kemarin ya menarik, dari iya. babak 16 besar. Yang menarik lagi juga bukan akhirnya sih, kejutan tuan rumah Kejutan tuan rumah berakhir kan. berakhir. Semua tuan rumah selesai di babak Iya, 16 besar. Meksiko, Kanada, US rontok semua Rontok di semua kan. Iya, Iya. di 16. Yang lebih miris ya Meksiko kan, dia Iya. ya sempat kan dia tertinggal 2-0 Betul, ya. betul. Kemudian Inggris kena kartu merah 1 ya. Betul, satu. Jadi ini Bung, kalau bicara Inggris sama Meksiko, itu kan Meksiko main di Azteca. Iya. Nah, di Azteca ini, kalau Meksiko main di sana itu selalu punya, bisa dibilang rekornya paling bagus. Iya. Jadi dari 70 pertandingan, itu selalu dimenangkan oleh Meksiko. Jadi cuma hanya 2 kali kalah di Azteca. Lawan Honduras sama Panama. Nah, jadi satu-satunya tim Eropa yang bisa menang waktu lawan Meksiko ya Inggris. Apalagi Yang main kemarin tuh ya? Iya. Waduh. Hebat Itu. banget loh. Bellingham Udah main lagi 10 pemain, mantep itu. menang di stadion yang tingginya 2000 di atas. 2000 di atas Iya. permukaan laut. Sampai Donald Trump bilang kecintaan sama Harry Kane katanya. Iya, sampai nge-tweet atau apa gitu tentang Harry Kane tuh kuat gitu. Bisa melawan Meksiko dan mencetak gol penalti kan? Tapi gue ini Bung, waktu ngeliat Inggris sama Meksiko, itu pemainnya udah pada mangap semua mulut ya. Karena oksigennya kurang. Oksigennya tipis kan Tipis di sana. di dataran, tinggi. Sama kayak di Wamena lah, puncak gunung. Pernah ke sana ya? Ketemu saudara. Ya, itu kemarin babak 16 besar memang menciptakan banyak kejutan ya dan kontroversi tentunya. Betul. Tuan rumah semuanya udah kandas. Salah satunya juga Inggris, Brazil tuh. Nah, itu berhasil ya. Gimana ya tim di setiap pertandingan setiap turnamen Piala Dunia itu Brasil selalu diunggulkan. Iya. Padahal salah satu ini juga unggulannya ini. Iya. Kenapa itu Brasil bisa Padahal udah disupport sama Ronaldo, Rivaldo, nggak ngaruh kayaknya. Oh, ditonton langsung apa Ditonton gimana? langsung. Oh. Kayaknya support langsung supaya tim ini biar bisa kompak gitu. Tapi ternyata Iya, hasilnya. tapi sebenarnya kalau melawan Norway itu memang semacam kena trauma lah, kutukan karena Iya. sebelumnya dari 3 pertemuan itu nggak pernah menang. Brazil nggak pernah menang. Nggak pernah menang. Salah satunya di Piala Dunia tahun 94 kan ya. Iya, itu. Kalah juga kan. Apalagi ada monster. Si Haaland. Haaland. Gimana? Sekali sundul gol, sekali tendang gol. Pusing itu Brazil Lawan juga. Brasil 2 gol dia ya. Iya. Sekarang dia, total dia 6 gol ya. Iya. 7. Tujuh ya, udah tujuh sama, ya? sama Tujuh. Mbappe. Sama Mbappe ya. Iya, Wah, jadi semakin- 6 itu yang Harry Kane. Makanya untuk pertemuan nanti Inggris sama Norway itu salah satu penentuan untuk Predator juga. Iya, Jadi Harry Kane ini udah 6 gol, si Haaland udah 7. 7. Nah, jadi nanti siapa yang bisa bawain untuk bisa nyamain si Messi untuk daftar top skor. Haaland. Tapi emang pendukungnya Norway sih gila sih. Gila. Sampai tentara-tentaranya di media sosial tuh pada gini dayung-dayung semua. Iya. Terus pakai drum gitu. Aduh, Nah, itu gila. jadi semacam tradisi. Tradisi. Ya. Sampai pemerintahannya juga ikut Iya. ya kan? Setelah pertandingan Norway selalu lakukan itu kan kayak dayung itu kan di lapangan. Karena tradisi nenek moyangnya apa? Viking itu ya. Viking, ya. Kalau Inggris kan lagunya Oasis muncul, ya kan? Kayak apa lagunya? Yang Wonderwall. Itu juga Oh, itu. iya, heeh. Terus kalau yang lainnya banyak lagi, Bung. Kalau yang Argentina apa?
Argentina ya cuma Don't cry for me, Argentina, gitu ya. Akhirnya nggak menangis kan? Nggak Kalau menangis. lolos ke perempat final. hampir menangis. Itu 10 menit udah Iya, deg-degan, deg-degan 10 menit itu. terakhir itu, Berapa Bung. juta warga Argentina. Tapi Messi kemarin menangis loh setelah kemenangan itu ya. Mungkin Iya. karena merasa kok bisa menang setelah tertinggal 2-0 Iya. gitu loh, ya kan? Tapi ada identik juga dibilang kayak anak emas. Nah, Saya bingung nih. Ibaratnya anak emas gimana ramai maksudnya? nih Ramai. anak emas ini, anak emas FIFA kan. Lagi Argentina. diperbincangkan. Istilah itu muncul dari mana itu? Ya bisa dibilang kalau memang dia Messi sama Ronaldo itu bisa bilang kalau nanti setiap permainan senggol sedikit aja, walaupun dia jatuh, prit langsung gitu. Jadi memang ada protektif untuk pemain-pemain bintang. Oh gitu. Gitu ya, salah satu ini indikasinya ya. Kenapa dia disebut anak emas gitu. Berarti anak emas itu khusus Messi atau timnya? Hanya Messi. Hanya Messi. Messi. Ya? Anak emas FIFA Messi gitu. Bukan manusia silver gitu ya. Tapi kalau misalkan anak emasnya Ronaldo pulang kampung juga tuh. Iya, Ronaldo juga gimana, pulang Bung? kampung. Ya, tapi memang ya emang kualitas kembali lagi kan beda Portugal sama Argentina secara apa namanya tim ya, Iya. kompakan gitu. Karena Portugal belum pernah juara. Tapi kan Juara Piala Dunia ya. secara pemain itu kan mumpuni Portugal untuk masuklah ke semifinal atau final gitu kan. Iya. Ya itu kalau prediksi dari dukun Ghana doang sih sebenarnya. Atau Simpson. Ya, dukun Ghana kan bilang Prediksi- katanya jersinya merah pernah gitu. pernah dengerin nih prediksi The Simpsons. The Simpson. Oh, Portugal Simpson. ketemu Meksiko itu. Meksiko gagal total. Ya itu. Ini ketemunya nanti di rumah masing-masing dia. Ketemu bener sebenarnya. Ya kan mereka sama-sama pulang kan. Ketemu di bandara. Di bandara bener. Sama-sama pulang Ketemunya di bandara bener. gitu. Halo gitu. Tapi sebelum pertandingan Ronaldo agak dewasa sih. Dia menyatakan bahwa Bukan lagi dewasa tua dia udah 41 tahun. maksudnya dia nggak perlu pencapaian apapun, nggak perlu pembuktian apapun. Iya. Semua sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Berarti dia itu ngeles atau gimana? Saya nggak tahu deh. Tapi setidaknya menarik dari Ronaldo dia mengatakan bahwa meskipun belum pernah juara Piala Dunia, tapi dia menganggap juara Euro tahun 2016 ya, itu sudah seperti juara Piala Dunia. Ya itu Karena buat memang tradisi Portugal kan bukan kayak Argentina. ya itu buat ini aja Bung ya, penghibur dia ibaratnya. Oh, gimana lagi udah terakhir udah Tapi 4-1 nangisnya sedih gitu. sih, nangisnya sedih sih. Saya ikut menangis walaupun fans Messi saya, tapi Bang Dodo, Bang Dodo. Tapi gini, sebenarnya Ronaldo pasti akan pensiun di timnas kan? Timnas, betul. Dia sudah juara Euro tahun 2016 dan pernah juara UEFA Nation League. Nation League. Ya itu saya pencapaian dia cukup bagus lah di timnas. Iya. Jadi dia mundur dengan kebanggaan lah. Gitu. Nah kita ke perempat final, kita ngobrolin perempat final lah. Boleh, Seperti boleh. apa nanti kan menarik ini. Menarik Selain sekali, Bung. Argentina, Kupas Swiss. pertama Prancis ya, Maroko ya. Kita pertandingan pertama apa? Prancis Maroko main Jumat nanti dini hari Iya. waktu Indonesia. Oke. Prancis Maroko ini sebenarnya kalau Maroko bisa dibilang mengulang prestasi di 2022. Kalau dibilang sekarang bukan udah kuda hitam dia. Iya. Kalau dulu kan Udah kuda calon hitam. juara ya? Nah, sekarang udah kuda putih atau apalah ya. Karena bukan lagi identik kejutan, karena memang pembentukan tim Maroko sendiri itu dilakukan udah 20 tahun lalu. Jadi sekarang tuh udah memetik hasilnya. Itu dibuktikan waktu pas kemarin dia ngalahin Belanda, Kanada, disikat semua sama dia. Nah, salah satunya nanti ketemu Prancis, walaupun dari segi rekor pertemuan itu memang jomplang sih. jomplang. Jadi selama 12 pertemuan itu 7 kali Prancis menang. Dan Maroko hanya 1, sisanya seri. Jadi indikasi ini membuat banyak ibaratnya apa ya, pengamat, pecinta sepak bola dunia ini Condong ke Prancis. condong ke Prancis. Bahkan pertemuan terakhir Prancis sama Maroko itu dimenangkan Prancis di semifinal Piala Dunia 2022. Ini ibaratnya pertandingan nanti ulangan di 2022. Iya, kan? semifinal. Tapi waktu itu di semifinal. Semifinal, sekarang perempat. Sekarang Perempat final. Prancis menang waktu itu 2-0 ya. 2-0. Nah, siapa? Theo Hernandez sama Mbappe. Bukan. Nggak salah. Siapa itu? Kolo Muani.
Wah, Iya. udah lupa 4 tahun. Randall Colomuani ini nggak dipanggil sekarang, tapi Theo Hernandez masih dipanggil. Nah, dari rekor pertemuan itu membuat semacam apa ya, bisa dibilang deja vu atau misi kebangkitan Maroko. Iya. Jadi deja vu bisa dibilang pasti kalah lagi nih ketemu si Prancis karena kita udah nggak pernah menang. Betul. Tapi ada momen juga kan 2 kali 45 menit ini jadi momen kebangkitan juga. Betul. Siapa tahu nanti momennya Maroko. Nah, ini Kaos harus merah. hati-hati nih. Kembali lagi kaos merah. kan. Tapi Konon kaos merah yang akan juara. Kan? tapi Mbappe nggak ada lawannya, Pak. Larinya ngebut banget. Aduh. Sekali diumpan langsung gol. Sekali umpan sama yang nomor 11 itu siapa Pak namanya? Yang Ousmane Dembele. selain Dembele itu nomor 7. yang gondrong tapi gimbal. Oh, Desire kah? Ya. Atau Michael Olise. 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 Itu juga dia perpaduan, dia udah tahu Dembele mau kemana, jadi chemistry-nya dapet. Ya itulah ketika latihan bareng itu ya seperti itulah yang oleh pelatih dari Didier Deschamps kan, supaya permainan Prancis ini ya Hidup. chemistry dapet, Betul. kemudian saling pengertian di lapangan, Kan bagaimana terbukti pergerakan, gitu. sebelumnya kan itu lawannya kasar banget kan, tapi Prancis dengan santainya menghadapinya dan menang ya kan, 1-0 kan. Iya benar, dan Prancis ini stabil sebenarnya prestasinya ya. Stabil. Setelah juara Kalau Iya, bicara 98. penampilan, 2018 Oh dia iya, juara betul. kan. jadi statistik itu dia 8 kali atau 10 kali belum terkalahkan. Bisa dibilang dari sejak untuk babak penyisihan, persahabatan. Jadi Prancis ini belum terkalahkan. Jadi semacam modal positif juga lah Iya. buat dia nanti si Mbappe hadapin Apalagi Maroko. Maroko dalam sejarahnya emang susah menang. Ya. Les Blues. Les Blues dari 1963 kalau nggak salah pertemuan pertamanya itu, dan terakhir 2022 itu di Piala Dunia juga kalah juga. Nah, ini mungkin nanti dari sisi apa ya? Mungkin agak condong juga sih ke Prancis ini. Ya. Banyak bilang pengamat, bahkan si dukunnya si Ghana itu Prancis sama Argentina untuk bisa ketemu di final. Jadi ulangan Piala Dunia tahun lalu, 2022. 2022 Nah, ya. jadi kalau indikasi ramalan itu terbukti ya berarti bisa terbukti nanti. Karena di Balkan memang potensi ketemu gede. Iya, karena kan Argentina di bawah. Nanti Iya. kalau misalnya pemenang antara Prancis sama Maroko itu akan ketemu pertandingan berikutnya Norway sama Inggris. Nah, berikutnya nanti Argentina di bawah bisa ketemu nanti pemenang dari Belgia. Iya. Belgia. Itu mau kita ngomongin Prancis lawan Maroko ya. Apalagi Maroko juga kemungkinan nggak akan tampil dengan kekuatan terbaik karena Ismail Saibari terakhir pas lawan Kabarnya ini ya, itu ditarik ditarik. keluar, kan? Ditarik. Dia ada indikasi kayak hamstring. Iya. Hamstring. Nah, Kalau itu. dia sampai absen ngeri juga nih Maroko. Ya itu. Paling parkir bis lagi lah, atau parkir apa namanya itu. Tronton. Biarin sama kayak di Parung Panjang, nggak bisa lewat no. Banyak nonton ya. Kenapa ngomongin baru mana? Ini warga Parung Panjang soalnya. Terus kita lihat perempat final selanjutnya itu Spanyol lawan Belgia. Waduh. Ini duel tim Eropa ya ini. Iya. Iya. Tapi saya rada kecewa Yamal nggak beraksi di Piala Dunia sekarang. Harus nyetak 1 gol ya. Iya, Karena- kurang gitu, kurang karena kalau ini- bahasa anak Gen Z sekarang kurang. Kurang ya. Kurang. Ini juga Bung, karena faktor kebugaran juga. Oh. Jadi sebelumnya memang si Yamal ini ada indikasi dia cedera di bagian Apa kaki. kebanyakan pacaran kali Bisa ya. juga. Jadi Pacar agak- barunya lagi kan yang model influencer agak Spanyol, wow, ada iya, wow gitu ya. aduh. Jadi lemas gitu ya. Apa dari rekor pertama seperti apa nih Spanyol lawan Belgia nih? Bung Bintang bisa kasih penjelasan sedikit? Spanyol Belgia itu secara data Spanyol 12 kali menang, sedangkan Belgia 5 kali menang dan imbang 5 kali.
Imbang 5 kali ya. Jadi secara statistik Spanyol diunggulkan. Spanyol diunggulkan ya. Iya, betul. Oke, dan saya mencatat juga di Piala Dunia sudah ketemu 2 kali. 2 kali. Di perempat final tahun 86 sama di fase grup tahun 90. Dan hasilnya di 86 itu Belgia menang adu penalti setelah waktu normal dan perpanjangan. Skornya imbang 1-1. Kemudian di fase grup tahun 90 itu Spanyol menang dengan 1-2. Sebenarnya kalau melihat data memang statistik ya, rekor pertemuan Spanyol diunggulkan. Apalagi dari 6 pertemuan terakhir, Bung. Iya. Itu Spanyol yang menang terus. Tapi kalau melihat performa terakhir, Iya, ngeri itu kembali. ini. Iya. Kembali Iya lagi kan? itu waktu pas kita kalau nonton lawan Amerika, Iya. itu kan begitu kalau dapat peluang sedikit aja langsung di counter gol. Kayak Romelu Lukaku terakhir iya. itu kan. Iya. Jadi ada kecemasan juga nih buat De La Fuente pelatihnya si Spanyol ini nanti iya. gimana menerapkan untuk bisa meredam kalau nanti si Lukaku main gimana. Terus Kevin De Bruyne. Nah, itu kan sebenarnya generasi emas Sebelumnya. Belgia. Sisanya siapa itu ya, pelatih siapa ya? Sebelumnya Roberto Martinez kan? Roberto Martinez. Iya, yang Roberto pelatih Martinez. Kan sekarang dia Roberto Martinez ya udah di kan. Terakhir siapa ya kalau nggak salah ya? Pelatihnya Portugal yang kemarin. Ya, Iya. di Piala Dunia kali ini Iya. kan Portugal. dia Portugal dan akhirnya dia mundur juga kan. Mundur. Nah itu Spanyol lawan Belgia. Ya ini memang mungkin ya wajar sih Spanyol agak tapi kalau dilihat dari performa terakhir ya Belgia memang bisa memberikan kejutan juga nih. Iya. Diharapkan bisa memberikan kejutan nanti. Iya. Kemudian perempat final selanjutnya, nah ini yang luar biasa ini. Norway. Pasti menarik ini. Norwegia lawan Inggris. Inggris. Ada statistik seperti apa pertemuan? Ya, sesuai data yang kita kumpulkan ini Norwegia menang 2 kali, Oh baru menang 2 kali ya? sedangkan Inggris 7 kali dan Oh. imbang 3 kali. Berarti masih dominan Inggris ini ya? Inggris. Masih dominan Inggris, tapi kan secara banyak mayoritas pemain-pemain Norway mainnya di Liga Inggris. Liga ini. Inggris. Odegaard di Arsenal. Haaland. Haaland Man City. Tapi karena Odegaard di Arsenal kayaknya Inggris yang menang nih. Hah? Apa Iya. gitu? Arsenal juara ya? Karena Arsenal juara. Jadi ini Bung, kalau beberapa udah main di Liga Inggris dan pemain-pemain skuad Inggris juga mengetahui nih karakter Haaland seperti apa, Odegaard kayak gimana gitu. Jadi Bisa kebaca. udah tahu lah. Thomas Tuchel udah nggak perlu lagi lu nanti begitu-begitu. Nah, jadi udah paham lah intinya gitu. Bisa jadi dikunci nanti dua-dua pemain bintangnya Norway itu. Iya, tapi sebenarnya sih gaya permainan Norway dan Inggris ini Mirip-mirip. mirip-mirip kan ya? Nah, bisa. Mirip. Jadi walaupun bisa dibilang mirip, tapi kan Tuchel secara pendekatan persuasifnya beda. Jadi siapa lawan yang akan dihadapi itu nanti beda-beda tuh, Bung. Nanti akan melawan Norway seperti apa, sebelumnya waktu pas lawan Meksiko seperti apa, kayak Kontra gitu. strateginya seperti Iya, itu Thomas Tuchel tuh. Oke. Pelatih asal Jerman tuh Tuchel. Jermannya udah pulang kampung. Jerman udah pulang kampung, pelatihnya masih di sini. Masih di situ ya. Mana sih? Seharusnya Tuchel mainnya di Iya. situ aja ya, pelatih Jerman yang nggak perlu Iya. di Inggris ya. Nah ini selanjutnya ada Argentina lawan Swiss. Ya, nggak usah ditanyain, Bung. Hah? Ini laga terakhir kayak di jadwal di perempat final. Ya, pasti Argentina lah. Argentina ya. Tapi Swiss jangan bisa itu juga loh, bisa membuat Swiss cuma Saka ya kalau nggak salah ya. Ada granat Saka. tuh. Granat Granat Saka. meledak dong. granat Siap-siap. Saka. Meledak dong. Itu juga ada satu juga Empela. Apa tuh? Salah Embolo ya. Bulu. Kirain tadi plesetan, saya juga bisa plesetan. Nah, tapi kalau dari rekor pertemuan seperti apa Argentina Swiss ini pernah bertemu di Piala Dunia nggak ini? Sebelumnya kalau nggak salah pernah, tapi secara statistik itu Argentina Bung yang lebih dominan. 2 kali kalau nggak salah dia main, dan Argentina yang lebih dominan ketemu Swiss. Jadi iya. Belum pernah menang Swiss ya ketemu Argentina. jadi ada indikasi juga nih, mungkin salah satu wakil CONMEBOL juga. Jadi harapannya Argentina bisa lolos terus nih, karena di fase perempat final ini wakil Eropa selalu bisa dibilang pesertanya lebih dominan ketimbang yang lain. Lebih dominan Jadi ya. ada dari 8 yang masuk, itu 6-nya dari Eropa. Tadi kan Inggris, Swiss,
Spanyol, Belgia itu kan. Iya. Nah, duanya lagi wakil Afrika, Maroko sama terakhir Argentina. Nah, jadi harapannya mungkin Swiss bisa tumbang, nanti ketemu berikutnya Argentina lawan siapa pemenang dari Belgia atau siapa satu lagi tuh. Belgia ketemu Spanyol. 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 Iya. Nah, kalau saya juga mencatat nih ada rekor unik juga nih Argentina lawan Swiss ini. Di Piala Dunia itu sudah pernah bertemu 2 kali, yaitu tahun 66 dan juga di tahun 2014 waktu Piala Dunia digelar di Brasil. Nah, waktu itu Argentina yang di tahun 2014 ketemu Swiss di babak 16 besar. Itu menang 1-0 aja ya. Argentina lewat golnya Angel Di Maria itu perpanjangan waktu. Nah, ini kayaknya akan alot juga nih pertandingan nanti. Meskipun Swiss ini belum pernah menang lawan Argentina dalam rekor pertemuan. Iya betul. Cuma kita lihat pertandingan terakhir Swiss di 16 besar lawan Kolombia kan. Kolombia, iya terakhir itu. Kolombia yang tampil mengesankan juga akhirnya Tumbang. Penalti kan ujung-ujungnya ya. ini nggak bisa apa-apa ketika lawan Swiss. Susah banget dalam mendobrak pertahanan dari Swiss. Jadi berkaca juga Bung hasil pertandingannya Argentina malam tuh waktu lawan Mesir. Jadi kalau misalnya si Swiss bisa ngambil pelajaran, jadi kenapa si Mesir bisa nyetak 2 gol ke gawangnya Argentina. Iya. Jadi Argentina ini waktu pas melakukan pressing atau tekanan nih. Jadi mereka hanya menyisakan sekitar 3 pemain nih di jantung atau di barisan pertahanan. Oke. Nah, ketika si pemain Mesir dapat bola, itu langsung counter Counter-attack. cepet gitu Iya, kan. iya. Dan sempat beberapa Fast kali break kan, nah langsung gol. Gol. Nah, kalau misalnya si Swiss bisa menerapkan itu ya bisa jadi nanti. Main long ball aja Swiss ya kan, bisa kan. Jadi sebenarnya kalau long ball bisa, tapi kalau Mesir itu kan mereka mengandalkan kecepatan waktu itu, Bung. Jadi kayak umpan cepat gitu. Rotasi. Ya, transisinya itu antar cepat. pemain. Jadi dari bertahan ke menyerang tuh Mesir bagus waktu pas ya kembali lagi itu. Swiss harusnya bisa deh. Nah, itu. Duplikasi gaya permainan Mesir. Nah, bikin stres lah sampai minimal 80 menit. Bikin Minimal jantungan. ngikutin Tanjung Verde lah. Tanjung Verde juga kejutan loh Bung, bisa Iya. 3-2 lawan Argentina. Ya meskipun kalah. Itu kan sampai babak tambahan kan. Nah, bisa dibilang gini Bung, dari 2 pertandingan itu yang Tanjung Verde sama Mesir semalam itu membuktikan kalau lini pertahanannya Argentina ini lagi nggak terlalu kokoh, nggak bagus-bagus rentan. amat Iya. gitu. Nggak bagus-bagus amat. Berbeda sama Swiss. Kalau Swiss bisa disiplin melakukan zona marking atau pertahanannya bagus, terus melakukan intercept bagus, terus menyerang transisinya cepat, ya bisa jadi Iya. Swiss Apalagi yang menang. sebenarnya Argentina itu tertolong dengan ketajaman di lini depan, terutama ada Messi itu. Itu aja. Iya. Tapi kalau pas lagi di counter atau itu Kalang kabut pelan. juga. Ya, Lisandro Martinez atau apa itu kan udah Udah kalah kabut. Contohnya lawan Mesir. Ngejarnya berat. itu. Nah, sementara Swiss ini secara pertahanan cukup bagus nih. Kuat ya. Juga lawan Kolombia bisa nahan imbang kan. Iya, Sebelum akhirnya adu penalti. Ya, Kipernya Tapi juga- apakah akan di-set sampai penalti ya? Ketika lawan berat gitu kan, seperti Argentina. Bisa aja. saja ya terjadi ya. Kan kiper Swiss juga jago, Gregor Kobel kan. Oh. Kipernya Dortmund. Iya, betul. dan udah terbukti waktu pas lawan Kolombia kan akhirnya menang 4-3 itu kan. Iya. Iya. Dia menepis menggagalkan 2 penalti ya itu. Tapi kipernya Argentina juga Emiliano Martinez juga itu jago itu. Iya. Gitu. Tapi ini berandai-andai ya, seandainya ininya mulus, tim unggulan mulus, Argentina bisa melaju, kemudian Prancis. Semifinal. Inggris melaju, menarik nih di semifinal. Semifinal, ya. Jadi kalau di Bagan, kalau nggak salah ya Bung ya, itu nanti Argentina kalau lolos ke semifinal itu akan ditunggu pemenang Inggris kalau nggak salah. Inggris sama Norway. Iya. Dan Spanyol kalau menang, kalau lawan dia terakhir lawan Belgia itu ketemunya Prancis. Iya. Nah, itu Seru Spanyol tuh. Prancis Seru semifinal. itu. Pasti seru itu. Argentina Inggris juga dahsyat ini. Iya.
histori dalam Kedua tim pertemuan ya? kedua negara ini juga akan menjadi bumbu dari pertemuan mereka, perang Malvinas kan waktu Ya. itu, ya kan. Tentunya nih ya Argentina Inggris ketika itu terjadi pasti akan sangat ditunggu-tunggu. Tentunya ini daya tarik juga untuk Piala Dunia 2026 ini. Iya. Tapi lagi-lagi ya itu perkiraan kita kan di Iya. atas kertas karena pertandingan sesungguhnya nanti di babak final. Iya. Bursa taruhan juga udah mulai. Sudah mulai. Udah mulai dari awal Dari malah. awal. Tapi kan ini udah mulai makin gede lagi. Iya. Tapi kalau prediksi Bung Bintang, prediksi top skor sepatu emas kira-kira siapa nih? Mbappe sih. Mbappe ya. Oh iya, itu tapi juga kan menarik itu top tapi skor. kan ketinggalan kan sekarang 7, si Messi kan 8. Iya, kalau Messi nggak punya niat untuk menjadi pencetak gol. Tapi gimana negaranya bisa menang Piala Dunia? Juara back to back. Nggak egois gitu Nggak ya. ego. Kalau Mbappe individualisnya lebih ini. berarti- Apalagi kalau di Prancis tuh ibarat kata Mbappe, nih gue nih, Mbappe bos, single dong. Tapi meskipun ini pertandingan sebenarnya lebih banyak ya, pertandingan itu lebih banyak dan potensi untuk top skor dengan jumlah gol yang banyak juga cukup gede. Iya, ketemu Maroko kira-kira nyetak gol nggak nanti? Nyetak. Mbappe. Satu. Satu minimal satu. Oh, Tapi kayaknya untuk ada potensi nggak ini untuk melampaui salah satu pemain tersubur di satu edisi Piala Dunia. Tahun 58 kan itu waktu Piala Dunia digelar di mana? Swedia kalau nggak salah. Swedia. Pemain asal Prancis Just Fontaine itu mencetak 13 gol kan. Wih, 13 Iya. gol dalam satu edisi. satu edisi. Iya. Wah. Sampai sekarang belum ada yang bisa menyamai. Nah, di kali ini bisa nggak itu? Ya kalau dulu kan bisa dibilang timnya tim Tarkam kali ya. Nggak kayak sepak bola modern sekarang siapa orang dapat satu gol susahnya minta ampun. Iya sih. 8 gol tapi Messi ya sekarang. Nah, 10 8 gol. bisa lah. Kalau dia lolos ke final, Iya. tambah Prediksinya kan 5 masih gol ada bisa nggak itu? masih ada 3 pertandingan lagi sampai final kan, Iya. perempat, semi, final gitu kan. Nah kalau misalnya dia andai kita bicara Berarti Prancis, 3 sampai 4 pertandingan lagi ya? iya Prancis misalnya kalau ngikutin legendanya tadi Fontaine itu kan si Mbappe masih 7. Butuh 7 lagi. Berarti butuh 7 lagi. 7 gol. Nah 7 gol lagi di 3 pertandingan itu kalau nggak harus hat-trick kalau nggak brace gitu. Tapi Lawa- Messi sampai yang nggak bisa. Dikira main PS apa, Bung? Ya nggak apa-apa. Kalau main PS bisa. Tinggal bulat sama kotak. Bulat sama kotak. Kalau di kenyataan agak berat sih kayaknya. Iya Tapi sih. melihat cara sepak bola modern sekarang bisa. Tapi Mbappe waktu pas final Piala Dunia 2022 Yang lawan Argentina? lawan Argentina itu kan hat-trick. Hat-trick dia Siapa bisa. tahu bisa nanti lawan Maroko minimal brace. Kemungkinan tuh selalu ada. Ya, kan. ketemu Spanyol di semifinal. Itu ya 1 gol atau apa atau hat-trick kalau bisa. Nah, nanti nyusul di final Kalau bisa kan sangat nambah menarik lagi. ketika itu bisa rekor Just Fontaine ini bisa dipecahkan di 2026 ini kan. Iya betul. Kita banyak netizen yang menantikan Haaland Haaland itu sekarang 7 gol ya. sama kayak Mbappe. Ya kan? Iya. Sekarang banyak orang yang mendukung Norway karena Haalandnya luar biasa. Ya kan? Dan ketika kita Haaland ke Norway juga. Iya kan? Iya betul. Karena negaranya juga bagus. Ya. bagus. Jadi memang banyak sekarang pendukung dadakan Norwegia, ya kan? Yang tiba-tiba Haaland. Karena memang menarik gitu. Iya, Dari betul. apa Erling Haaland itu sudah bermunculan di medsos kan. Betul. Sangat ramai viral juga. ya. Viral sekali. Oke, itu prediksi kita ya. Tentu teman-teman setia Jawa Pos seperti apa prediksinya juga akan berbeda dengan kita ya. Betul. Yang pastinya kita berharap pertandingan selalu menarik dan kontroversi juga diharapkan ada nggak ini? Kontroversi ya sejauh ini paling ya hanya wasit sama itu aja sih. Jadi Nggak, kayak di perempat final mau ada kontroversi nggak ini? Wah, Bumbu-bumbu. Iya. Oh, Karena semakin menarik kalau ada kontroversi kan. pasti ada lah. Pasti ada ya. Heeh. Biar lebih menarik Piala Dunia. Tuh, nanti kita bahasanya juga lebih menarik lagi. Iya betul. Nggak monoton gitu kan. Nggak mau nonton. Kayak pertandingan 0-0 sampai menit 90 kan pusing juga kita nontonnya, capek. Kalau udah ada gol kita menarik kan kayak bumbu-bumbunya kan. Iya. kayak Swiss waktu lawan Kolombia tadi dini hari itu kan 0-0 akhirnya ujung-ujungnya penalti gitu kan. Oke, terima kasih ya Bung Bintang dan juga Bung Eye atas kita
Siap. obrolan kita terkait perempat final dan sisi-sisi unik serta kontroversi di Piala Dunia 2026 ini. Siap. Nanti kita ketemu lagi di final atau semifinal lah. Semi lah. Ya moga-moga masih bisa lah kita untuk Iya. semifinal. Betul, betul, Bung. Kalau final pasti kita lah. Iya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Terima kasih pemirsa setia Jawa Pos. Demikian perbincangan kita terkait jelang perempat final Piala Dunia 2026. Tentu prediksi kita berbeda dengan teman-teman setia Jawa Pos, tapi ya apapun prediksi harus kita pegang sama-sama lah. Iya, betul. Siapa yang menang ya itu prediksi kita dan prediksi Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam podcast Bincang Bola berikutnya. Ole, 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 ole.